hari ini, walaupun memang Ketua PGRI Kota Manado, Pak Dr. Dahlan Walangitan, Master Pendidikan, belum bisa bergabung dengan kita di saat ini, tapi sesuai petunjuk beliau akan gabung setelah selesai dengan kegiatan yang sudah sangat mendesak yang harus dia ikuti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, selamat siang semua, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar di sore hari ini? Ya, kami tetap berharap supaya guru-guru hebat yang ada di Kota Manado yang boleh bergabung hari ini tetap dalam kondisi yang sehat, kondisi yang kuat, apalagi berharap orang tetap semangat untuk mengikuti pelatihan selama 2 hari ini. Nah, pelatihan yang akan kita laksanakan selama 2 hari ini tentang pelatihan belajar.id untuk guru-guru yang ada di Kota Manado. Nah, kegiatan ini kita bekerja sama dengan PGRI Kota Manado dan di dalamnya juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Ini program yang sudah lama dirancangkan oleh PGRI Kota Manado, di dalamnya program milenial PGRI Kota Manado. Dan karena itu berharap supaya Bapak guru yang ada, yang sudah bergabung hari ini tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Jangan sampai tidak mengikuti kegiatan ini sampai selesai, berharap supaya jangan cuma ada ketika kita membuka kegiatan ini. Sampai selesai materi juga kami berharap Bapak Ibu guru tetap standby di depan laptop dan torang semua minta supaya tidak terjadi kendala apapun dalam kegiatan di sore hari ini. Bapak Ibu, terkait dengan pelatihan kita hari ini, maka sebelum kita akan memulaikan kegiatan di hari ini, kita akan didahului dulu dengan doa. Dan doa di sore hari ini akan dipimpin oleh Sekretaris PGRI Kota Manado yang saya hormati, Ibu Pendeta Dr. Olga Wahani, STH, SPD, MPD. Disilahkan. Rekan-rekan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang kami hormati, berharap supaya selama kegiatan ini kita membuka daftar hadir mungkin ya Ibu Sil, nanti ada link yang akan dikirim sehingga tidak full di chatting untuk daftar hadir. Mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa, mari berdoa. Saat ini ya Tuhan, PGRI Kota Manado kerjasama dengan Google for Education, Kemdikbudristek, serta Revo Indonesia, Bapak Ibu guru yang masuk sebagai master trainer dalam rangka pelatihan Google Workspace for Education, yang di dalamnya kami akan belajar lebih penekanan pada akun belajar.id. Hal ini berhubungan dengan asesmen nasional berbasis kompetensi. Karena itu Bapa di sorga, kami bermohon kehadiran-Mu dalam pelaksanaan kegiatan di sepanjang 2 hari ini. Kami menyadari Bapa kadangkala jaringan akan terganggu. Tapi kami meyakini ketika Engkau hadir bersama kami, itu bukan kendala bagi kami. Karena itu hikmat dan bijaksana Engkau anugerahkan bagi kami semua. Sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan sepanjang 2 hari ini benar-benar diikuti oleh peserta dengan baik dan punya dampak positif dalam pengembangan pendidikan di Kota Manado. Persatuan Guru Republik Indonesia yang memediasi kegiatan ini lewat program Guru Milenial PGRI Kota Manado. Kami bermohon juga karuniakan mereka kemampuan ekstra untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang mulia yang dipercayakan bagi mereka.
Terpujilah Engkau Tuhan yang maha baik, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat Agung kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Sekretaris PGRI Kota Manado, Ibu Dr. Olga Wahani. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyapa dulu Bapak Ibu dengan salam sehat sekali lagi. Kemudian dengan penuh kasih, saya juga menyapa selamat datang untuk Ketua PGRI Kota Manado, Bapak Dr. Daklan Walangitan, Master Pendidikan, sekaligus juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, yang sebentar nantinya akan bergabung dengan kita. Tetapi juga saat ini tidak kalah pentingnya, saya menyapa untuk Master Trainer yang ada di Kota Manado yang nantinya akan memberikan materi untuk kita saat ini. Berbagi ilmu dengan kita, guru-guru hebat Kota Manado. Berbagi apa yang ada pada mereka bagikan kepada kita, guru-guru hebat di Kota Manado. Yang pertama saya menyapa Master Trainer Bapak Yefta Yohanis Makikui, Master Pendidikan. Iya. Oke, terima kasih Bu Sil. Selanjutnya, saya menyapa Pak Asrin Lise, Sarjana Pendidikan. Iya. Selanjutnya, saya menyapa Pak Rifa Rory, Master Pendidikan. Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Iya. Selanjutnya, yang terakhir adalah saya menyapa Ibu Silvana Perayo, Master Pendidikan. Iya. Master Trainer kita ini adalah guru-guru hebat yang ada di Kota Manado, yang terus berpartisipasi dengan penuh kerelaan diri untuk membantu pendidikan yang ada di Kota Manado, untuk mengembangkan kompetensi guru-guru yang ada di Kota Manado. Dan karena itu, mari kita menyapa mereka dengan penuh kasih, biar kiranya pemberi materi hari ini tetap semangat. Jadi jangan pernah kendor. Ya Pak Yefta ya, jangan pernah kendor, tetap semangat. Nah, pemberi materi 4 orang ini, mereka punya semangat, antusias yang luar biasa, mengembangkan kompetensi guru yang ada di Kota Manado. Di dalamnya juga guru-guru yang tergabung dalam PGRI Kota Manado. Dan mereka berharap supaya selama kegiatan ini tidak ada yang keluar. Sekali lagi, selama kegiatan ini tidak ada yang keluar. Berharap kita semua guru-guru mengikuti kegiatan ini dengan santun, punya etika. Kalaupun memang mau istirahat makan, jangan sampai kameranya diaktifkan, ya. Tetapi tetap mendengar standby di muka laptop. Sekali lagi, mari kita mengikuti kegiatan ini walaupun ini cuma Zoom, tetapi kegiatan ini adalah kegiatan yang resmi dilaksanakan. Dan karena itu berharap supaya panitia sangat berharap supaya semua kita yang ada di tempat ini dalam kegiatan Zoom ini memberikan diri sepenuhnya untuk kegiatan ini. Karena ini bukan kepentingan siapa-siapa, tapi ini sebetulnya adalah kepentingan kita sendiri. Karena bagaimana kita mengembangkan potensi kita sebagai guru-guru hebat yang ada di Kota Manado lewat akun belajar.id ini. Oke, teman-teman semua, kita akan masuk pada materi yang pertama. Jadi sekali lagi sudah siap untuk menerima materi? Iya, pasti sudah siap. Dan karena itu kita akan masuk dalam materi yang pertama, akan disampaikan langsung oleh Master Trainer kita, Pak Asrin Lise, Sarjana Pendidikan. Sebelum dengan Pak Asrin Lise, Sarjana Pendidikan, akan disampaikan dulu Master Trainer kita Pak Yefta Makikui, Master Pendidikan, secara teknis pelaksanaan kegiatan di hari ini. Silahkan Pak Yefta. Oke, selamat siang Bapak Ibu, guru yang ada di Kota Manado. Saya Yefta Makikui, saya juga guru di SMA Negeri 3 Manado. Bertepatan saya beserta Pak Asrin, Pak Rifa, dan Ibu Silvana mengikuti kegiatan yang namanya Google Master Trainer.
Jadi kami mengirimkan pelatihan berkaitan dengan pemanfaatan akun pembelajaran Belajar ID. Gambaran sedikit, akun Belajar ID ini adalah akun gratis yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi akun Belajar ID ini gratis diberikan melalui Dapodik. Bapak Ibu bisa, bagi Bapak Ibu yang belum mendapat akunnya, bisa menghubung operator, dan sebentar mungkin ada penjelasan sedikit dari rekan-rekan GMT bagaimana cara mengaktifkan, bagaimana cara mengambil data tersebut. Nah, untuk kegiatan saat ini, kami meramu dalam suatu kegiatan kerjasama dengan PGRI. Terima kasih Ibu Olga Wahani, selaku Sekretaris PGRI yang telah berkoordinasi dengan kami, dan bertepatan juga teman GMT adalah Ketua Milenial Pak Asrin yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Dan kaget kami melihat form yang diberikan itu kurang lebih 1.500 kalau tidak salah, saya lihat terakhir tadi setengah jam yang lalu 1.500 peserta, dan saat ini yang hadir di Zoom ini kurang lebih 900-an. Jadi masih ada 500-an yang akan bergabung sebentar. Dan Bapak Ibu yang mungkin terlambat masuk, mungkin kami akan share dalam bentuk rekaman di Classroom. Jadi secara teknis kegiatan ini ada yang namanya sinkronus dan asinkronus. Jadi sinkronus, Bapak Ibu akan menerima materi langsung secara live seperti ini dari kami, trainer. Dan secara asinkronus, Bapak Ibu akan belajar secara mandiri melalui Classroom. Jadi di Classroom, bolehkah Bapak Ibu mengechat kepada kami atau di chat ini apakah Bapak Ibu sudah masuk di Classroom? Karena saya melihat yang masuk di Classroom itu baru 600. Seharusnya 1.500. Jadi belajar mandiri secara asinkronus di Classroom. Jadi di Classroom itu kami sudah membuat materi-materi, bahkan Bapak Ibu bisa membaca, bahkan latihan secara langsung bagaimana memanfaatkan akun Belajar ID ini. Kemudian kami juga membuat fasilitas yang namanya grup Telegram. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan Telegram. Mengapa kami membuat Telegram? Karena kalau untuk WA itu hanya bisa buat 256 partisipan dalam satu grup. Tapi kalau untuk Telegram, ini partisipannya itu bisa mencapai ribuan. Jadi Bapak Ibu peserta saat ini 1.500 bisa mencapai ribuan yang hadir di grup Telegram. Atau bisa juga japri. Dan mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf dari saya sendiri karena saya menjapri satu persatu Bapak Ibu melalui WA yang Bapak Ibu daftarkan supaya Bapak Ibu mendapat informasi. Karena terkadang Bapak Ibu guru yang belum terbiasa dengan Telegram itu agak sulit beradaptasi, sehingga kami berinisiasi, mohon maaf kepada Bapak Ibu, karena kami japri satu persatu WA Bapak Ibu dari tadi kurang lebih jam 11 sampai saat ini baru selesai. Dan berharap yang hadir partisipan ini adalah 1.000 lebih. Oke, jadi kegiatannya sekali lagi selain sinkronus seperti ini, ada yang namanya asinkronus. Bapak Ibu wajib masuk di Classroom. Kemudian ketika kami berkomunikasi dengan Ketua PGRI, kami akan mengeluarkan sertifikat kerjasama Kemendikbudristek, Revo, dan PGRI Kota Manado, dan Dinas Pendidikan Kota Manado tentunya. Kami akan mengeluarkan sertifikat yang berdurasi 32 JP. 32 JP itu kalau dinaik pangkat untuk ASN itu minimal 30 JP itu bernilai 1. Sehingga kami membuat 30 JP. Nah, sekarang yang menjadi syarat Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 JP adalah tentunya mengikuti virtual seperti ini 2 kali. Hari ini pukul 2 sampai dengan 4 sore sebentar. Kemudian besok di jam yang sama pukul 2 sampai 4 sore. Kemudian selama 5 hari ke depan. Jadi kegiatan ini berlangsung 7 hari. 5 hari ke depan Bapak Ibu diharapkan untuk belajar mandiri melalui Classroom. Bagi Bapak Ibu yang kurang memahami bagaimana belajar mandiri, bisa bertanya di Telegram, karena kami para trainer juga berada di Telegram, untuk merespon setiap pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, tugas-tugas yang kami minta, ini cuma tiga tugas akhir. Yang pertama, Bapak Ibu harus mendokumentasi pengaktifan akun Belajar ID. Nanti sebentar akan dibuat detail bagaimana Bapak Ibu mendokumentasikan. Jadi bukti Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun Belajar ID. Kemudian yang kedua, bukti Bapak Ibu telah mendaftar di rumah belajar. Karena sebagai informasi bahwa
kegiatan ini juga kan terintegrasi dengan rumah belajar dan bertepatan juga akun Zoom ini dipinjamkan oleh Kemendikbudristek namanya Pusdatin untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk terakomodir dalam Zoom meeting ini. Kemudian yang ketiga adalah di dalam asinkronus namanya Classroom itu selain Bapak Ibu belajar secara mandiri, Bapak Ibu di terakhir nantinya Bapak Ibu akan menemukan namanya uji kompetensi. Jadi di situ Bapak Ibu akan ujian mandiri dan berharap KKM yang kami berikan, mohon maaf Bapak Ibu mungkin cukup tinggi, yaitu 80. Kenapa 80? Karena jawaban semua pertanyaan itu dalam pertanyaan di kompetensi itu ada di materi-materi yang kami berikan. Karena berharap kami ketika Bapak Ibu memiliki nilai 8 di atas 80, tentunya semua sudah dibaca, bahkan sudah dipraktekkan. Nah, seperti itu. Kalau yang pasti kami berharap semua yang hadir di Zoom meeting ini kemudian yang mendaftar juga akan menyelesaikan program ini. Jadi tiga tugas terakhir dari Bapak Ibu, dan tugas terakhir tersebut akan kami berikan batas waktu itu 5 hari terakhir. Jadi tanggal nanti kami informasikan terakhir 5 hari ke depan. Jadi 2 hari secara sinkronus dan 5 hari secara asinkronus, dan hari terakhir kami akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mengisi form yang akan kami bagikan untuk sebagai tugas akhir, dan itu sebagai panduan kami untuk menerbitkan sertifikat kerjasama dengan PGRI Kota Manado. Seperti itu. Jadi berharap Bapak Ibu dapat menyelesaikan program ini, dan kalaupun ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup Telegram. Seperti itu. Dan selanjutnya mungkin Pak Asrin, apakah oke, sebentar mungkin ada yang ingin bertanya bisa chat melalui room chat. Ada yang ingin bertanya mungkin? Oke, kalau begitu saya akan kasih link yang kami bagikan Bapak Ibu japri, yang kami japri ke Bapak Ibu dalam bentuk link. Itu pertama link Zoom saat ini, kemudian yang kedua itu Classroom, yang ketiga itu dalam bentuk link Telegram. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan Classroom mungkin tidak terlalu sulit. Intinya adalah klik saja linknya, dan akan otomatis masuk ke dalam link Telegram tersebut. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya bisa? Oke, kalau begitu. Oke, sekali lagi saya ingatkan, informasikan kembali, untuk tugas akhir itu ada 3. Yang pertama, bukti Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun Belajar ID. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sudah mendaftar di rumah belajar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sudah mengikuti uji kompetensi. Oke, untuk lebih jelasnya saya minta waktu sedikit, boleh Pak Ibu? Saya minta waktu sedikit ya. Saya mau share screen. Oke. Oke. Bolehkah Bapak Ibu chat di room? Kira-kira tampilan layar saya sudah tampak? Belum. Ibu Olga, izin layar saya sudah tampak Classroom-nya? Sudah tampak? Sudah. Oke. Jadi di sini ada namanya Classroom. Jadi Bapak Ibu di sini yang pertama Bapak Ibu diharapkan saling berkenalan dengan merespon nama, asal sekolah, kabupaten kota. Tentunya kabupaten kita kan semua Kota Manado. Kemudian di sini ada hari pertama, ada hari kedua, dan hari ketiga. Jadi hari pertama ini saya akan mengaktifkan materi-materi unit 1, pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 10. Kemudian unit 2, ini hari kedua setelah Vkon. Jadi hari ini kan tanggal 18.
besok kita Vicon lagi tanggal 19. Berarti tanggal 20 saya akan mengaktifkan unit 1 ini, kemudian hari berikutnya saya akan unit yang kedua, dan yang hari ketiga, hari kelima dari hari ini adalah unit ketiga. Dan selanjutnya Bapak Ibu akan mengikuti uji kompetensi. Untuk memudahkan, kami akan membuat virtual juga seperti ini untuk menuntun Bapak Ibu bagaimana mengikuti uji kompetensi. Jadi uji kompetensinya adalah soal-soal menggunakan Google Form. Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan materi yang Bapak Ibu pelajari seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya. Oke. Kemudian yang berkaitan dengan rumah belajar, Bapak Ibu bisa mengeksplor. Saya bisa menulis. Jadi Bapak Ibu bisa mengetik saja di tab di bagian dibuat tab baru saja seperti ini. Kemudian ketik saja. Oke, atau di Google saja seperti ini, ketik saja rumah belajar. Nah, ini tugas yang kedua, yang berikutnya. Oke, mungkin karena banyak yang saya buka, jadi ada terkendala. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Karena saya stop share dulu. Oke, tunggu izin ya Bapak Ibu, saya mau. Pasti karena berkaitan dengan informasi juga Bapak Ibu, bahwa Pak Asrin juga adalah Duta Rumah Belajar tahun 2018 Provinsi Sulawesi Utara. Jadi untuk berkaitan dengan bagaimana mendaftar rumah belajar akan dijelaskan oleh Pak Asrin. Cek 1 2. Dicoba, bisa kedengaran suara saya? Bisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Yefta. Dan kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Mungkin masih materi pertama. Kita masih belum masuk ke Google Workspace for Education, tapi saya akan memperkenalkan lebih dulu untuk rumah belajar, bagaimana kita mengakses rumah belajar. Tentu akun belajar.id juga dapat kita gunakan untuk masuk atau mendaftar atau mengakses dari rumah belajar itu. Nah, tidak berlama-lama, saya akan coba share screen lebih dulu. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini adalah tampilan search engine atau dalam hal ini Google Chrome dulu. Nah, untuk mengakses rumah belajar kita akan membuka pada bar pencarian. Saya perbesar dulu. Nah, kita akan mencari di sini dengan mengetikkan
alamat website dari Rumah Belajar itu, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kita akan mencari dengan alamat webnya, alamat URL-nya dengan belajar.kemdikbud.go.id. Seperti yang ditunjukkan di share screen saya di bar pencarian yang bagian atas. Kita langsung enter ketika kita menuliskan websitenya. Dan ini adalah tampilan awal atau tampilan beranda dari web Rumah Belajar. Nah, Rumah Belajar ini sendiri adalah sebuah LMS atau Learning Management System yang dibuat atau dibangun oleh Kemdikbud dan bisa diakses oleh siapa saja secara gratis tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Jadi sekali lagi, ini adalah fasilitas pemerintah yang dibuat untuk guru dan siswa seluruh Indonesia bisa memanfaatkan ini secara gratis. Nah, apa saja fitur-fitur yang ada dalam web Rumah Belajar ini? Kita akan coba mengeksplor satu persatu. Tapi walaupun demikian, mungkin saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja, secara umum saja. Jadi sekali lagi, ini adalah website Rumah Belajar yang dibangun oleh Kemdikbud, diberikan kepada guru dan siswa seluruh Indonesia, dan bisa digunakan secara gratis. Nah, kalau kita mengeksplor lebih jauh lagi, maka kita akan menemukan fitur utama pada bagian beranda yang paling awal, fitur utama, di mana di dalam fitur utama itu kita dapat bisa mengakses sumber belajar yang pertama, selanjutnya kelas maya, selanjutnya ada laboratorium maya, selanjutnya ada bank soal. Nah, selain fitur utama yang sudah saya sebutkan tadi, sebagaimana yang tampil di layar monitor Bapak Ibu guru sekalian, ada juga fitur pendukung. Jadi sekali lagi, di dalam Rumah Belajar, website Rumah Belajar ada fitur utama dan ada fitur pendukung. Nah, fitur pendukungnya dapat kita lihat sesuai yang ada di monitor kita. Peta budaya, ada buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada blog pena. Blog pena ini adalah tempat web blog untuk kita menulis. Kemudian ada yang namanya EduGame. Kemudian ada lagi augmented reality. Nah, ini semua adalah fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Dan ini sungguh luar biasa. Dengan fitur-fitur ini dapat menjadikan website ini begitu powerful ketika kita memanfaatkan di kegiatan pembelajaran kita. Nah, pertama mungkin kita akan melihat fitur sumber belajar. Apa sih sebenarnya isinya fitur ini? Coba kita mulai membuka. Nah, sumber belajar ini tentunya berisi sumber-sumber belajar yang dikelompokkan dalam 3 bagian besar, yaitu ada konten video, ada konten audio, dan juga ada konten animasi. Jadi, nah ini tampilan untuk sumber belajar dari website Rumah Belajar ini. Nah, yang di hadapan kita ini adalah konten dalam kategori video. Nah, sekali lagi ada konten video, dan ini semua adalah video-video pembelajaran yang telah dinilai oleh kementerian layaknya. Jadi nilai kelayakannya sehingga ini sudah sangat baik sekali ketika kita menggunakan ini dalam proses pembelajaran kita. Terutama ketika kita menghadapi pembelajaran yang saat ini pun kita masih belum full tatap muka. Kita masih Kota Manado 50% atau mungkin ada sekolah-sekolah yang menerapkan 25%. Nah, bagi mereka yang daring, fitur ini sangat-sangat bermanfaat ketika kita gunakan untuk sebagai bahan ajar, sebagai bahan materi, tentunya yang berkaitan dengan mata pelajaran atau bidang studi yang kita ampu masing-masing. Nah, ini masih banyak video-video di dalamnya. Untuk
lebih spesifik lagi pencariannya, kita bisa menekan tombol yang ada di bagian atas. Ini kita bisa mencari judul, salah satu judul, atau ya, misalnya kita mencari satu judul pelajaran di kotak pencarian. Misalnya saya ingin mencari satu judul, ya saya cari saja yang mungkin sudah di-upload sebelumnya. Misalnya kalau IPA, Kalor misalnya. Nah, dengan mengetikkan kata kunci di kolom pencarian, maka semua video pembelajaran yang berkaitan dengan materi Kalor itu akan muncul di beranda depan kita di bagian sumber belajar ini. Nah, tentu ini sangat bermanfaat. Kita sebagai guru tidak susah-susah lagi untuk membuat video. Tapi kalau toh kemudian kita punya keinginan untuk membuat video, maka seluruh video-video pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Pastinya kita menggunakan prinsip mengadopsi ataupun meniru dengan penyesuaian pada beberapa bagian sesuai dengan kondisi pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, itu adalah sumber belajar dari salah satu fitur dari web rumah belajar ini. Selanjutnya kita akan melihat fitur selanjutnya. Jadi sekali lagi saya hanya mencoba menjelaskan secara umum, tapi nanti diharapkan bahwa Bapak Ibu guru yang hebat di Kota Manado ini bisa mengeksplor lebih jauh lagi untuk website ini. Selanjutnya setelah sumber belajar ada fitur kelas maya. Fitur kelas maya ini kalau Bapak Ibu sudah sering menggunakan Google Classroom, nanti kita juga akan membahas salah satunya adalah Google Classroom. Nah, kelas maya ini juga sama persis dengan Google Classroom, tapi tentu ini yang disediakan oleh fasilitas di web rumah belajar ini. Nah, selanjutnya ada Laboratorium Maya. Laboratorium Maya ini tentu untuk memfasilitasi kita melakukan percobaan-percobaan tanpa harus ke laboratorium. Sekali lagi, fitur ini memfasilitasi kita untuk melakukan percobaan atau percobaan secara virtual tanpa harus ke laboratorium. Perkembangan terakhir, Laboratorium Maya ini mengakomodir untuk percobaan-percobaan IPA, terutama fisika, dan juga ada beberapa materi tentang matematika. Perkembangan terakhir yang saya lihat bahwa materi matematika yang bisa difasilitasi adalah persamaan kuadrat bersama dengan grafiknya. Nah, itu juga kemudian bisa kita manfaatkan sebagai Bapak Ibu guru di rumah. Selanjutnya ada bank soal. Nah, bank soal ini tentu berisi berbagai macam soal latihan yang juga dikategorikan dalam ulangan, soal-soal ulangan harian, soal ulangan tengah semester, atau soal-soal penilaian akhir semester. Nah, Bapak Ibu guru juga, jadi sekali lagi ini semua adalah fitur utama, dan di dalam fitur utama ini Bapak Ibu bisa memberi kontribusi. Sekali lagi, di dalam 4 fitur utama ini Bapak Ibu bisa memberi kontribusi. Tentu yang pertama dalam fitur sumber belajar. Ketika Bapak Ibu punya konten yang menarik, video yang menarik, bisa diupload di sumber belajar ini. Selanjutnya bank soal. Bapak Ibu juga bisa membuat bank soal di fitur ini. Tentu bank soal yang bisa digunakan secara pribadi dalam kegiatan belajar mengajar pribadi, dan soal-soal yang kita buat juga itu bisa diakses oleh seluruh guru yang ada di Indonesia ini. Jadi atau siapapun itu, walaupun dia tidak berada di wilayah Republik Indonesia, ketika dia mengakses ini, guru-guru luar negeri, sekolah luar negeri tentu bisa mengakses. Jadi
Ini adalah salah satu fasilitas, dua fasilitas yang diberikan kemudahan kepada guru-guru untuk bisa memberi kontribusi. Nah, selanjutnya ada fitur pendukung. Fitur pendukung ini pertama ada peta budaya. Nah, peta budaya ini kalau kita explore lebih jauh, dia akan menampilkan ragam budaya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya fitur buku sekolah elektronik. Nah, buku sekolah elektronik ini adalah fitur pendukung yang memfasilitasi semua buku-buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang kita gunakan untuk penyelenggaraan pendidikan kurikulum 2013 itu semua termuat di sini. Jadi sebenarnya ini memudahkan juga bagi guru tapi juga bagi siswa ketika di sekolah terjadi keterbatasan persediaan buku. Nah, anak-anak bisa difasilitasi dengan salah satu fitur di sini. Demikian juga guru. Jadi bukan cuma buku siswa tapi juga dengan buku guru. Selanjutnya ada wahana jelajah angkasa. Ini tentunya akan memberi pengalaman bagi kita yang mengakses, memberi pengalaman bagaimana ketika kita melihat atau jalan-jalan ke luar angkasa. Nah, saya mungkin tidak menjelaskan lebih jauh karena kita akan fokus ke Google Workspace for Education dan ini adalah bagian tambahan dari kegiatan ini. Selanjutnya ada karya bahasa dan sastra. Nah, fitur ini memuat berbagai macam karya sastra. Dan fitur ini sangat baik sekali ketika dimanfaatkan oleh guru-guru yang mengajar bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, ini mungkin yang akan lebih fokus pada pengembangan kompetensi guru, terutama dalam hal penguasaan TIK. Jadi kita dapat memanfaatkan fitur ini dan yang secara rutin sebenarnya diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan lewat Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan itu lewat Diklat Pembatik. Nah, Diklat Pembatik ini itu diselenggarakan secara rutin. Tahun ini sudah berjalan, sudah memasuki level 3 karena Diklat Pembatik itu dilaksanakan mengikuti standar leveling kemampuan TIK oleh dari UNESCO. Dan saat ini kita untuk tahun 2021 kita sudah ada di level 3 pesertanya. Nah, nanti peserta di level 3 akan dipilih 30 besar terbaik tiap provinsinya untuk masuk ke level 4, level tertinggi dalam kategori penguasaan TIK oleh UNESCO. Nah, selanjutnya ada blok pena. Blok pena ini juga itu fasilitas yang digunakan untuk kita menulis, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, atau berbagi hal-hal apa saja yang positif di dunia pendidikan atau di mana kita sedang berkarya saat ini. Nah, selanjutnya ada fitur EduGame. Nah, EduGame ini mungkin akan lebih menyenangkan bagi anak-anak kita yang adalah generasi milenial, generasi Z. Nah, mereka akan lebih cenderung punya ketertarikan pada hal-hal yang sifatnya game. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak kita sekarang memang sudah banyak terpapar dengan game-game yang mungkin bukan game-game yang bernuansa pembelajaran. Nah, oleh karena itu kita bisa memperkenalkan sebagai guru, memperkenalkan fasilitas ini kepada para siswa kita sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu mereka dengan bermain game tetapi sambil belajar tentunya. Nah, salah satu fitur yang baru yaitu fitur augmented reality. Augmented reality ini adalah fitur yang berisi aplikasi augmented reality. Augmented reality itu adalah suatu teknologi yang membawa dunia nyata, jadi sekali lagi membawa dunia nyata di dalam secara digital. Nah, itu cara kerjanya yang paling umum. Kalau dulu ada game yang sering dimainkan anak-anak itu biasanya gambar-gambar dua dimensi, karakter-karakter tertentu ketika disorot dengan aplikasi augmented reality, gambar itu akan hidup atau akan menampilkan karakter 3 dimensi.
Nah, seperti itu. Jadi ini juga sangat menarik ketika kita mengeksplor. Tentu bagi anak-anak kita ini akan sangat menarik sekali untuk meningkatkan minat belajar mereka. Jadi untuk keseluruhan dari website atau portal Rumah Belajar ini, barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan, perkenalan secara umum tentang fitur utama dan juga fitur tambahan dari Rumah Belajar. Dan selanjutnya mungkin kalau kita bisa buka sesi pertanyaan ini, tanya jawab atau langsung. Oke, jadi untuk langsung. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam kaitannya dengan Rumah Belajar, nanti akan lebih berkembang pada materi-materi selanjutnya boleh disampaikan. Dan untuk selanjutnya menghemat waktu supaya kita lebih efisien dalam pemanfaatan waktu, materi pertama untuk Google Workspace for Education, saya serahkan ke rekan narasumber saya, Pak Jefta, silakan. Oke, terima kasih Pak Sin berkaitan dengan bagaimana portal Rumah Belajar. Jadi sekali lagi informasi bahwa Pak Asin adalah Duta Rumah Belajar tahun 2018 yang merupakan jeblosan dari kegiatan pembatik. Nah, selanjutnya kita akan masuk langsung saja dengan kegiatan bagaimana pengaktifan akun Belajar ID akan disampaikan langsung oleh Google Master Trainer Pak Rifarol. Dipersilakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini, mungkin saya akan sharing tentang bagaimana mengaktifasi akun pembelajaran, itu belajar.id, untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi akan saya sharingkan bagaimana mengaktifkan lewat handphone, dan juga lewat perangkat lain seperti laptop atau komputer. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa pengaktifan akun belajar.id di Kota Manado ini tertinggal dengan beberapa daerah yang ada di Sulawesi Utara, jadi kita mengejar ketertinggalan kita dari pengaktifan akun belajar.id ini. Maka dari itu Dinas Pendidikan Kota Manado bekerjasama dengan PGRI, salah satu alasan menyelenggarakan kegiatan ini yaitu untuk mendorong seluruh peserta didik dan guru-guru untuk mengaktifasi akun pembelajaran ini. Karena berhubung akun pembelajaran ini sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, sayang juga akun yang gratis ini dengan segudang fitur, tapi tidak kita manfaatkan. Begitu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan akun pembelajaran atau akun belajar.id dari operator sekolah. Karena itu akun pembelajaran harus di-download terlebih dahulu oleh operator sekolah di halaman Kemendikbud dengan akun dari operator sekolah juga untuk masuk ke dalamnya. Jadi operator sekolah download dalam bentuk file Excel atau CSV. Kemudian itu nanti didistribusikan kepada seluruh guru dan juga seluruh siswa. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu sudah punya terlebih dahulu akun pembelajaran, dan kita akan belajar bersama bagaimana cara mengaktifasi akun pembelajaran ini. Jadi saya share screen Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengaktifasi akun pembelajaran lewat laptop atau komputer, Bapak Ibu bisa masuk saja di Google Chrome atau mesin penelusuran lainnya, bisa juga Firefox atau Opera Mini misalnya. Nah, jadi di sini ada baiknya kita sesuaikan saja dengan produk Google, yaitu Chrome. Jadi langkah pertama Bapak Ibu membuka Google Chrome. Saya contohkan dari awal saja. Ya, jadi Bapak Ibu buka Google Chrome.
Share. Nggak terlihat. Ini kita share nggak terlihat, Kang? Nggak kelihatan. Sudah. Share screen. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang pertama membuka Google Chrome. Di sini kebetulan saya punya profil Chrome lumayan banyak karena menyesuaikan dengan akun yang ada. Jadi sebenarnya informasi Bapak Ibu bisa membuat beberapa profil Chrome di laptop atau di komputer Bapak Ibu menyesuaikan dengan akun yang digunakan. Mungkin agar mempermudah kita memanfaatkan akun tersebut, tidak ganti-ganti akun lagi. Seperti itu. Jadi di sini kita buka salah satu Google Chrome yang ada. Di sini saya buka yang ini. Setelah kita membuka Google Chrome, Bapak Ibu tinggal klik di profil yang di sudut kanan atas ini, di profil Chrome-nya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu tinggal tambahkan akun saja. Jadi mohon maaf di sini akunnya lumayan banyak. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tambahkan akun. Ini buka Chrome. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal tuliskan akun belajar dari Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu terima dari operator sekolah. Di sini saya contohkan mengaktifasi salah satu akun. Ya seperti ini. Jadi kalau untuk guru SMP biasa domainnya itu untuk guru kita itu guru.smp.belajar.id. Untuk guru SD domainnya itu @guru.sd.belajar.id. Seperti itu. Itu yang membedakan mungkin di domain selain nama akunnya yang di depan ini. Setelah itu Bapak Ibu tinggal masukkan sandi. Karena dari operator kita akan mendapatkan selain akunnya, ada sandinya juga, seperti ini. Nah, di penulisan sandi ini Bapak Ibu perlu perhatikan, karena di sini ada penulisan simbol yang berupa $, seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa yang Bapak Ibu masukkan sebagai sandinya itu sama persis dengan apa yang diberikan oleh operator sekolah. Jadi ini biasanya salah di sini, penulisan huruf besar, angka juga, dan juga ini simbol $, seperti ini di depan. Ya, begitu Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik berikutnya. Kemudian di sini Bapak Ibu silakan saja membaca tentang akun belajar.id ini, pengaktifan akunnya. Kemudian ada layanan-layanan juga yang dari Google. Kalau sudah tinggal kita klik saja ini, terima. Nah, kita klik terima, nanti kita diarahkan untuk membuat sandi yang baru. Nah, di sini kita sudah dekat di pengaktifan akun, tinggal Bapak Ibu membuat sandi yang baru, sesuaikan dengan sandi yang mudah Bapak Ibu ingat. Yang mudah Bapak Ibu ingat, karena sandi ini yang nantinya akan membantu Bapak Ibu untuk menggunakan akun ini di beberapa perangkat. Misalnya bisa digunakan di laptop, di komputer, ataupun di handphone atau tablet Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu silakan buat sandi, bisa berupa angka, huruf, atau gabungan angka dan huruf, dan juga simbol. Minimal dia 8 karakter Bapak Ibu. Jadi bisa angka semua, bisa huruf semua, atau gabungan huruf dan angka. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi usahakan Bapak Ibu mengecek kembali sandi dan konfirmasi sandinya. Karena ini dipastikan harus sama untuk buat sandi dengan konfirmasi ini. Kalau buat sandi sudah selesai dan konfirmasinya juga, kita tinggal klik berikutnya. Nah, demikian Bapak Ibu sudah mengaktifasi akun belajar.id. Hanya sesimpel itu sebenarnya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu mengaktifkan. Yang paling utama yang tadi, Bapak Ibu
sudah memiliki akun belajar.id yang diberikan oleh operator. Kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik berikutnya, ya saya setuju. Dan ini sudah jadi diaktifasi akun belajar.id-nya. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal mengganti profil, misalnya gambar profil dari Bapak Ibu, ingin dipasang foto misalnya, dan lain sebagainya. Karena nanti di sini ada beberapa pembeda dari akun belajar.id ini, contohnya di Drive ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di Drive dari akun belajar.id ini storage-nya itu tidak terbatas Bapak Ibu, atau unlimited. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload berbagai macam file atau folder ke dalam Drive dari akun belajar.id ini. Terlebih mungkin Bapak Ibu yang menggunakan Google Classroom. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload video, mengupload materi yang dalam storage besar, tidak perlu khawatir lagi karena storage dari akun belajar.id ini itu tidak terbatas atau unlimited. Nah, yang membedakannya juga ini ada icon belajar.id Bapak Ibu di samping profil dari Bapak Ibu, profil foto Bapak Ibu. Nah, ini yang membedakan dengan akun Google biasanya. Gitu Bapak Ibu. Selain itu ada Drive. Nanti kita akan explore besok ya Bapak Ibu untuk berbagai macam fitur yang ada di akun belajar.id dengan para master trainer yang ada. Seperti itu Bapak Ibu, sampai di sini pengaktifan akun belajar.id Bapak Ibu sudah selesai. Kalau menggunakan laptop atau komputer. Nah, ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin teknis pertanyaan Bapak Ibu bisa di chat nama yang mau bertanya supaya kami bisa mengaktifkan audio supaya bisa bertanya langsung. Jika belum mungkin. Di sini Pak Aslin ada yang bertanya berkaitan dengan mendaftar rumah belajar tadi. Apakah yang belum memiliki NPTK bisa mendaftar sebagai guru? Atau bisa diisi dengan apa? Bisa. Oke, bisa. Jadi bisa mendaftar. Ini ada yang ingin bertanya. Akun saya tidak ada passwordnya Pak Rifat. Mungkin Bapak Ibu yang akunnya belum memiliki password bisa cek lagi ke operator Dapodik. Tinggal mungkin diunduh kembali akun tersebut. Biasanya seperti itu. Ketika diunduh kembali, ternyata sudah ada perbaikan-perbaikan, malah ada mungkin guru yang baru masuk ke sekolah, tiba-tiba sudah ada akunnya di updatean terbaru. Begitu. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan dengan operator untuk mengunduh kembali akun belajar.id-nya. Oke, di sini juga ada yang bertanya Pak Rifa, bagaimana jika lupa password? Kalau Bapak Ibu yang lupa dengan password yang sudah Bapak Ibu buat di akun belajar.id, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena selain ada akun guru, akun siswa, akun belajar.id ini juga diberikan akun admin di setiap sekolah. Akun admin ini biasa dimiliki oleh kepala sekolah dan operator. Jadi tinggal operator atau kepala sekolah sebagai admin di sekolah tersebut yang meriset password dari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mungkin lupa dengan password yang sudah Bapak Ibu buat. Ini ada yang bertanya juga Pak Rifa, apakah bisa mendapatkan akun selain guru-guru yang berada di Dapodik? Kayaknya nggak bisa ya? Iya, karena basic pendistribusian akun belajar.id ini berdasarkan data di Dapodik, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pastikan saja sudah ada data di Dapodik, nanti secara otomatis pasti akan dibuatkan akun belajar.id. Begitu. Mungkin juga bisa saran ya buat Bapak Ibu mungkin untuk sekolah misalnya ada beberapa guru yang sudah pensiun misalnya, kemudian tidak dimanfaatkan akun belajar.id-nya itu, mungkin untuk guru-guru yang baru masuk ke sekolah tersebut bisa menggunakan akun itu, tentunya dengan koordinasi dan komunikasi dengan kepala sekolah. Begitu. Sayang juga ketika guru sudah pensiun, tapi sebenarnya dia ada akunnya, begitu. Oke. Di sini juga ada yang bertanya, Pak Rifa,
Jika saya CPNS dan belum terdaftar akun belajar ID, bagaimana solusinya? Ya, pastikan saja Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik. Kalau belum, berarti Bapak Ibu kan CPNS tuh, pasti bisa lah dimasukkan ke Dapodik. Tinggal dikoordinasikan saja dengan operator sekolah untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, agar Bapak Ibu terdaftar di Dapodik. Karena dengan demikian Bapak Ibu bisa mendapatkan akun belajar.id ini. Seperti itu. Oke, di sini juga ada beberapa pertanyaan Pak Rifa. Apakah akun belajar ID bisa diaktifkan dengan menggunakan handphone? Bisa. Oh, ini memang akan kami praktekkan Bapak Ibu untuk mengaktifasi akun belajar.id dengan menggunakan handphone. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan menggunakan handphone. Nanti kami akan tuntun juga mengaktifasi akun belajar.id ini dengan menggunakan handphone. Begitu. Oke, sebagai informasi Bapak Ibu, di dalam classroom yang kami bagikan, kami juga membagikan penuntun menggunakan laptop maupun handphone. Bapak Ibu bisa explore di classroom. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa mengakses melalui link yang kami share di aplikasi Bapak Ibu, nanti kami akan kasih kode untuk bagaimana masuk melalui classroom yang kami siapkan. Oke, mungkin bisa langsung saja dipraktikkan Pak Rifa. Oh iya. Dengan mengaktifkan menggunakan handphone. Jadi Bapak Ibu, izin share screen kembali, kami akan mencoba membantu Bapak Ibu untuk bagaimana cara pengaktifan akun belajar.id ini dengan menggunakan handphone. Jadi ini saya menggunakan handphone Android ya Bapak Ibu, jadi mungkin Bapak Ibu yang menggunakan handphone dengan sistem operasi yang berbeda mungkin akan berbeda juga letak dan cara untuk mengaktifasi lewat handphone. Jadi karena mayoritas kita mungkin menggunakan Android, jadi saya akan tuntun dengan menggunakan Android. Jadi Bapak Ibu pastikan handphone Bapak Ibu terhubung dengan jaringan internet ya Bapak Ibu, karena kita akan mengaktifasi akun belajar.id ini. Jadi yang langkah yang pertama Bapak Ibu tinggal buka aplikasi Gmail saja. Ini aplikasi Gmail di handphone Bapak Ibu. Nah, dia kan seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik saja di kanan atas di profilnya Bapak Ibu, icon profilnya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal klik tambahkan akun lainnya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik tambahkan akun lainnya. Kemudian Bapak Ibu pilih akun Google. Nah, begini, Bapak Ibu pilih akun Google. Nah, kalau Bapak Ibu pakai keamanan, ya tinggal dibuka saja sesuai dengan keamanan yang ada di handphone Bapak Ibu. Kebetulan saya pakai sidik jari, jadi saya harus buka Gmail pakai sidik jari, seperti itu. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, Bapak Ibu tinggal masukkan saja seperti tadi, email akun belajar.id-nya. Begitu. Bapak Ibu tinggal klik, sini saya contohkan, teman saya misalnya, mana ya? Di sini misalnya saya masukkan ini, Bapak Ibu masukkan akun belajar.id-nya Bapak Ibu, pastikan sudah benar penulisannya dari huruf dan angka serta simbol yang ada di akun belajar.id Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik berikutnya. Nah, Bapak Ibu klik berikutnya, Bapak Ibu masukkan kembali sandi yang ada di akun belajar.id-nya Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu terima dari operator. Bapak Ibu tinggal masukkan sandinya. Jadi sama seperti tadi Bapak Ibu pastikan untuk sandinya itu penulisan huruf 0 ini kita anggap itu huruf O misalnya. Jadi kalau untuk yang sejajar dengan angka itu berarti 0. Kalau dia yang agak lonjong berarti 0, yang bulat itu huruf O. Dan ini penulisan simbol ini $, perhatikan itu, pastikan Bapak Ibu penulisannya benar, karena biasanya salah di sini ya Bapak Ibu, untuk penulisan simbol $-nya ini. Nah, jadi kalau sudah sandinya sudah sesuai,
akun belajar.id-nya juga sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal klik berikutnya. Oh, ini sudah diaktifkan. Sandi Anda diubah 7 bulan yang lalu. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan yang seperti ini, Bapak Ibu tinggal riset saja ke operator sekolah. Operator sekolah untuk dirisetkan kembali sandi dari Bapak Ibu. Kebetulan akun ini sudah diaktifasi, jadi saya coba akun lain. Jadi saya masuk di Google. Kemudian ini kayaknya sudah semua. Saya akan coba yang ini. Langkahnya mirip Bapak Ibu seperti yang ada di laptop tadi. Bapak Ibu juga nanti akan diminta untuk merubah sandi seperti yang tadi. Jadi letaknya kalau di handphone di Gmail saja Bapak Ibu untuk pengaktifannya. Jadi kita masukkan sandi, mudah-mudahan ini penulisannya simbol $, itu benar. Tinggal Bapak Ibu klik berikutnya. Nah, dia sama seperti tadi Bapak Ibu. Akan ada juga informasi tentang akun ini. Nah, Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah saja, kemudian klik setuju atau terima. Nah, Bapak Ibu tinggal klik terima. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan lagi seperti tadi, membuat sandi yang baru. Nah, Bapak Ibu buat sandi yang mudah Bapak Ibu ingat. Pastikan penulisan sandi dan konfirmasi kata sandinya itu sama ya Bapak Ibu. Jadi untuk sandi dan konfirmasi sandinya itu harus sama. Kalau sudah Bapak Ibu buat sandinya, Bapak Ibu tinggal klik berikutnya. Bapak Ibu tinggal klik berikutnya. Tinggal Bapak Ibu klik saya setuju. Dengan demikian, akun belajar.id Bapak Ibu sudah aktif dengan sendirinya. Nah, jadi dia ada di sini Bapak Ibu. Nah ini akun belajar.id yang sudah kita aktifkan dan tinggal kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk fitur-fitur dari akun belajar.id ini Bapak Ibu nanti akan kita perdalam besok ya Bapak Ibu di pertemuan yang kedua, karena ada banyak sekali fitur dari akun belajar.id ini yang sangat bermanfaat dalam kita melaksanakan pembelajaran. Walaupun kita sekarang sudah melaksanakan PTM, tapi kita masih mengkombinasikan pembelajaran tatap muka juga dengan pembelajaran daring ya Bapak Ibu. Jadi akun belajar.id ini sangat bermanfaat. Terlebih untuk Bapak Ibu yang sering mengupload tugas atau menggunakan Google Classroom. Nah, akun ini unlimited Bapak Ibu storage-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tiba-tiba akun Google Bapak Ibu itu full. Karena dengan akun belajar.id ini Bapak Ibu tidak perlu punya fitur unlimited storage. Jadi kapasitasnya itu tidak terbatas. Ya. Demikian Bapak Ibu. Jadi sekali lagi di Gmail ya Bapak Ibu untuk mengaktifasi akun belajar.id. Tinggal menambahkan akun lainnya, cara aktivasinya seperti tadi. Ya. Demikian Bapak Ibu untuk mengaktifkan akun belajar.id lewat handphone dan juga lewat PC tadi, entah laptop atau komputer. Ya. Dikembalikan mungkin ke Pak Jefta kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Rifa untuk penjelasannya. Jadi kita lanjut saja ke bagian-bagian dari fitur-fitur yang ada pada akun belajar ID akan dijelaskan oleh Pak Asri berkaitan dengan perkenalan salah satu fitur juga yang ada di akun belajar ID yaitu Classroom yang sudah tidak asing oleh Bapak Ibu akan dijelaskan oleh Pak Asri sekaligus bagaimana teknis Bapak Ibu belajar secara mandiri untuk materi-materi yang sudah kami sematkan di Classroom. Silakan Pak Asri.
Sambil menunggu, mungkin informasi kepada Bapak Ibu, tidak perlu lagi menuliskan nama dan asal sekolah di room chat, karena sebelum selesai kegiatan saat ini 30 menit, kami akan mengirimkan link presensi atau daftar hadir bagi Bapak Ibu, baik di Zoom ini maupun di live streaming YouTube Dinas Pendidikan Kota Manado. Kami akan kirim linknya sebagai bukti daftar hadir Bapak Ibu di kegiatan saat ini. Karena kehadiran saat ini juga akan menjadi bukti Bapak Ibu untuk kami mendapatkan sertifikat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kembali kepada saya. Jadi mungkin kali ini saya akan mencoba untuk sebentar sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau terdengar, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan. Sekali lagi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terima kasih. Ya baik, saya akan memberikan sedikit pengantar bagaimana kalau kita mengikuti kegiatan pelatihan ini secara asinkronus. Jadi sekali lagi tadi sudah disebutkan, dijelaskan di awal bahwa kegiatan pelatihan kita ini terlaksana atau dilaksanakan dalam 2 moda sekaligus, yaitu yang pertama dengan moda sinkronus seperti yang sekarang kita sedang laksanakan lewat tatap muka seperti ini, tatap maya seperti ini sistemnya sinkronus. Tapi juga ada kegiatan yang kita laksanakan atau selenggarakan secara asinkronus atau secara tidak langsung, itu lewat Google Classroom. Nah, Bapak Ibu yang sudah tergabung ataupun belum tergabung ke Google Classroom, cek bisa terdengar? Oh bisa. Oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu yang sudah tergabung di Google Classroom pelatihan ini ataupun belum, saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana kita melaksanakan pembelajaran secara mandiri di dalam Google Classroom pelatihan ini. Nah, sebelumnya saya mungkin akan bergabung lagi sebagai siswa atau sebagai peserta dalam Google Classroom ini. Izinkan saya share screen lagi. Ya, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah? Oke, baik. Kali ini adalah share screen di kelas Google Classroom untuk pelatihan Google Workspace for Education di Belajar ID di Manado. Nah, tapi dalam tampilan ini saya bertindak sebagai guru atau pembimbing. Oleh karena itu saya akan mencoba masuk lagi sebagai peserta dengan akun yang berbeda tapi masih juga akun saya. Nah, saya kali ini terlihat saya punya 2 tampilan Google Classroom. Satunya dengan akun yang pribadi, email pribadi, Google pribadi atau Gmail pribadi, dan satunya dengan akun Google atau akun belajar.id. Nah, ini terlihat 2 tampilan kelas ini. Dan saya akan masuk dari sebagai siswa. Sekali lagi saya kembali lagi. Nah, ini untuk akun yang satunya, dan yang ini adalah akun yang satunya. Dan kebetulan di dalam KBM atau pembelajaran yang saya praktekkan di sekolah saya sudah memanfaatkan untuk akun belajar.id ini dalam pembelajaran. Nah, kita langsung saja, saya akan masuk bergabung dengan mengklik gabung kelas. Ini bagi yang belum tergabung, tapi juga yang sudah tergabung atau akan menggunakan
Ini juga bisa menjadi perhatian kita. Jadi untuk memulai bergabung ke Google Classroom, kita lihat tombol plus atau tabah yang ada di sudut kanan atas, seperti di monitor Bapak Ibu guru. Nah, di situ ada join class. Kalau saya ingin join sebagai siswa, maka saya pilih join class. Tapi ketika saya akan bertindak sebagai seorang guru, maka saya akan create class atau membuat kelas. Nah, saya coba bergabung, join class. Nah, ketika join class, itu akan diminta kode kelas. Kelas code di sini, seperti yang tampil di monitor Bapak Ibu. Dan kode kelas itu, karena saya ingin bergabung ke kelas Google Workspace belajar.id Manado ini, maka saya harus mengetahui kode kelasnya. Nah, ini seperti yang tampil di sini, ini ada kode kelas, dan ini yang saya ambil. Tinggal saya copy. Tapi juga ada cara lain selain menggunakan kode kelas, kita juga bisa bergabung atau anak-anak peserta didik kita juga bisa kita arahkan bergabung dalam kelas Google Classroom yang kita buat itu dengan salin link undangan yang ada di sini. Nah, itu langsung tertuju ke undangan kelas. Jadi ketika anak didik kita mengklik ini, itu akan tertuju langsung ke kelas. Nah, namun sebelumnya mungkin masih ada Bapak Ibu yang bingung. Ini kok langsung lompat ke Google Classroom? Dari mana asal muasalnya? Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu guru masih ada. Nah, saya tambah sedikit sebelum masuk ke situ. Ini juga bagi yang Bapak Ibu yang belum tahu untuk mengakses Google Classroom-nya di mana. Nah, kalau kita membuka web browser kita, terutama Google Chrome seperti ini. Nah, itu biasanya tampilannya seperti ini. Ada akun di sebelah kanan. Itu ada dua akun, dua foto profil seperti yang tampil di monitor Bapak Ibu. Nah, di yang bawah di sampingnya ada titik 9. Kita tinggal klik di situ. Ini berisi semua aplikasi atau fasilitas yang disediakan Google untuk pengguna akun belajar.id. Dan semua ini sangat bermanfaat untuk kita gunakan dalam menunjang pekerjaan kita. Nah, salah satu fasilitas, ini banyak sekali. Salah satu fasilitas yang sering kita gunakan dalam kaitan dengan tugas tanggung jawab kita sebagai guru, itu tentunya ada di Google Classroom. Nah, seperti ini. Ini salah satu fasilitasnya adalah Google Classroom. Sekali lagi, ketika kita membuka web browser, terutama Google Chrome, nah di sebelah sudut kanan atas, itu ada titik 9, klik di situ, dan kita tinggal klik Classroom. Nah, kita klik Classroom. Maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti yang di depan tadi sebelumnya. Kita akan masuk ke tampilan ini, tapi tampilan untuk kelas-kelas ini akan masih kosong. Jadi tampilan ini masih kosong karena kebetulan saya sudah tergabung di 4 kelas ini. Sama seperti ketika saya bertindak tadi sebagai siswa, calon siswa, karena ini sudah terisi sehingga tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang baru mengakses, maka kotak-kotak ini, nama-nama kelas ini masih kosong. Sekali lagi, selanjutnya untuk bergabung, kita sambung yang tadi, saya akan bergabung ke Google Classroom pelatihan ini dengan cara mengcopy kode. Ini saya copy, blok dulu, Ctrl C atau copy, kemudian saya masuk ke akun yang satunya, join class, artinya saya ingin bergabung ke kelas ini, dan tinggal Ctrl V atau paste di kolom yang sudah disediakan untuk kode kelas. Nah, setelah ini terisi, silakan klik join, tombol join yang ada di sebelah kanan atas. Nah, saya sedang join ke Google Classroom pelatihan ini. Nah, sekarang saya bertindak sebagai seorang peserta atau seorang siswa di Classroom ini. Nah, ini adalah, sekali lagi, ini saya punya 2 tampilan dengan 2 akun. Satu akun sebagai guru, satu akunnya lagi sebagai siswa. Perbedaannya terlihat jelas di bar yang atas dalam kelas ini. Ini ada tulisan stream, classwork, dan people.
Sedangkan yang akun sebagai guru, ini kebetulan karena saya menggunakan akun pribadi sehingga tulisan bahasa Indonesia, tulisannya, barnya bertulisan dengan bahasa Indonesia. Kalau yang ini sebagai siswa, saya mendaftar dengan menggunakan akun belajar.id milik saya. Dan di sini tentu tampilannya perbedaannya adalah menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini hanya ada 2 tombol, sedangkan yang bertindak sebagai guru itu ada 3 tombol, ketambahan 1 tombol nilai. Nah, sekarang saya akan bertindak sebagai seorang siswa di dalam Google Classroom ini. Nah, sebagai seorang peserta atau siswa, anggap saja peserta, saya sering gonta-ganti istilah peserta dan siswa. Ini kita pahami karena memang saya biasa menggunakan ini dalam pembelajaran dan sering menggunakan istilah keduanya, tapi dalam konteks ini yang saya maksudkan adalah Bapak Ibu guru yang menjadi peserta dalam pelatihan ini. Nah, untuk mengerjakan tugas-tugas di dalam kelas ini secara mandiri, kita buka classwork yang ada di tombol bar atas ini. Kita buka classwork, maka akan tampil di hadapan kita materi-materi yang akan menjadi bahasan kita di sepanjang pelatihan ini. Nah, oke, saya minimize dulu. Nah, sehingga akan terlihat bahwa ada forum diskusi, cara mengaktifkan akun belajar yang sudah dibahas tadi, perkenalan peserta juga ini dilakukan secara mandiri dengan mengisi Google Slide barangkali ini. Ya, Google Slide yang menampilkan identitas masing-masing kita, dan materi intinya ada, kalau saya dilihat di sini baru unit 1 yang sebenarnya ada 3 unit barangkali. Ya, ada 3 unit. Nah, untuk hari pertama tentu kita fokus ke unit 1 dulu ini. Nah, unit 1 di sini kita tinggal klik untuk mengaksesnya, tinggal klik bagian per bagian, mulai dari mempersiapkan diri. Nah, di situ ada pengantarnya, tapi juga ada materinya. Tentu materi ini harus kita baca, harus kita pelajari secara mandiri. Tentu dengan membaca. Nah, kalau kita membuka, maka kita akan diarahkan pada tampilan ini. Nah, silakan Bapak Ibu guru bisa melihat untuk materi unit 1 ini dalam hal mempersiapkan diri. Nah, ini ada materinya. Ada kurang lebih 39 slide. Selanjutnya ada unit 2. Ini juga masih sama. Kita belajar secara mandiri, membaca. Kemudian ada Google Drive, materinya. Ada Google Meet, masih sama. Ada Google Doc, dan selanjutnya ada Google Slide. Ini juga kita sebentar. Oke, jadi tadi untuk persiapan, ini kita punya hanya 1 slide, sekali lagi. Ini untuk kita pelajari secara mandiri. Kemudian untuk unit 1 pelajaran 2, Google Workspace for Education. Nah, barangkali saya akan mencontohkan kita membuka dua-duanya. Oke, ini yang pertama. Unit 1 pelajaran 2. Oh ya, ini sepertinya 2 ini adalah tampilannya. Oke. Nah, kalau saya melihat dua file yang ada di sini, file slide, itu dibedakan dalam 2 tampilan, yaitu tampilan mobile atau menggunakan handphone, tapi juga tampilan desktop yang menggunakan menggunakan desktop atau PC atau laptop.
Nah, ini materi untuk pertama Google Workspace for Education, seperti yang terlihat, di mana di dalam Google Workspace for Education itu ada beberapa fasilitas yang boleh saya katakan fasilitas mendasar tapi sangat bermanfaat yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah Google Drive. Google Drive ini adalah penyimpanan, dan ketika Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id, maka Google Drive atau fasilitas penyimpanan yang kita peroleh itu tanpa batas atau unlimited. Artinya, seberapa banyak file yang Bapak Ibu simpan atau titipkan di Google Drive ini, itu akan tersimpan tanpa batasan apa-apa. Nah, kita bayangkan, saya membayangkan bahwa harga satu buah hard disk eksternal kalau di ukuran 1 tera itu ada di kisaran 700-an kalau yang masih menggunakan cakram atau iringan. Tapi kalau menggunakan SSD di 500 gigabyte itu ada di kisaran 1 jutaan. Kalau di 2 tera yang menggunakan HDD itu penyimpanan hard disk eksternalnya itu seharga 1,5 juta kisaran harganya. Nah, kali ini dengan menggunakan akun ini saja, kita tidak terbatas lagi dengan jumlah file atau jumlah memori yang akan kita simpan. Tentu dengan akun belajar.id. Ini adalah salah satu pembeda yang sangat mencolok dengan akun pribadi. Jadi sekali lagi ini yang berbeda, ya, perbedaan yang mencolok dengan akun pribadi. Akun pribadi kita dibatasi dengan 15 GB. Tapi dengan akun Google Drive kita tidak dibatasi apa-apa, atau kita dapat menggunakan secara unlimited. Nah, itu salah satu pembeda. Nah, selain itu juga, dan ini mungkin saya hanya sekedar pengantar, dan Bapak Ibu nanti akan belajar secara mandiri. Waktu yang diberikan kalau tidak salah tadi disampaikan 1 minggu untuk mempelajari ini, tapi juga ada komunikasi-komunikasi lewat Telegram nantinya. Nah, selain Google Drive, ada juga fasilitas yang diberikan, yaitu Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, dan Google Formulir. Nah, bayangan saya seperti ini. Kalau biasanya kita menggunakan Microsoft Office, ini punya fungsi yang sama. Jadi dalam Microsoft Office ada Office Word, MS Office Word, MS Word, itu sama fungsinya dengan Google Dokumen. Office Excel itu sama fungsinya dengan Google Spreadsheet. PowerPoint, MS PowerPoint itu sama fungsinya dengan Google Slide. Nah, ada ketambahan satu, Google Formulir. Nah, kalau kita membeli lisensi resmi dari Microsoft Office, itu lumayan di kisaran harga 1 jutaan. Tapi kalau kita menggunakan fasilitas Google ini dengan menggunakan akun belajar.id, maka semua ini dapat kita gunakan secara gratis. Sekali lagi, secara gratis. Dapat kita gunakan kapan saja, di mana saja, asalkan ada koneksi internet. Dan koneksi internet di zaman sekarang tidak lagi menjadi hal yang susah untuk kita peroleh. Di mana saja, terutama di Kota Manado, barangkali hanya sedikit saja yang istilahnya blank spot atau tidak terjangkau. Nah, sehingga kemungkinan kita untuk menggunakan fasilitas ini adalah sangat mungkin. Oke, baik. Ini selain fungsi-fungsi yang sama dengan Microsoft Office, ada juga fungsi-fungsi lainnya. Nah, di bagian materi unit 1 pelajaran 2 ini, pada bagian akhirnya ada latihan soal. Oke. Boleh? Oke. Selanjutnya barangkali saya kembali kepada host karena Pak Kadis sudah ada bersama dengan kita. Oke, host. Terima kasih Pak Asrin. Selamat datang Ketua PGRI Kota Manado sekaligus juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Bapak Dr. Daklan Walangitan, Master Pendidikan, yang sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Ya, apa kabar Pak Ketua? Ya. Ya. Pak Ketua, apa kabar?
Ya, Pak Ketua, apa kabar? Salam sehat. Ya. Bisa kedengaran, Bu Sil? Iya, bisa. Oke, bisa Pak. Ya. Tadi waktu saya masuk, partisipansnya 700 lebih, sekarang sudah 872. Di daftar hadir yang saya lihat, yang mendaftar saya lihat ada 1.300-an. Iya. Iya. Laporan Ketua, tadi sudah di Zoom ini tadi masuk sempat 1.000 lebih. Tetapi ada kesalahan teknis sehingga tadi sudah dimasukkan di live YouTube Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Jadi ada teman-teman lain, guru-guru hebat yang bergabung di YouTube Dinas Pendidikan Kota Manado, ada yang bergabung di Zoom di saat ini. Oke. Ya. Iya. Terima kasih. Jadi pengaturannya bagaimana supaya bisa ini bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman guru untuk menambah wawasan, meningkatkan kompetensi profesional guru. Tidak ada yang ketinggalan. Jadi jumlah guru kita ada lebih dari surung sana urung somat gitu. Somat. Ya, halo, bisa kedengaran ini? Sudah bisa Pak, sudah aman. Bisa kedengaran? Bisa Pak, ya. Aman. Lanjut Pak. Oke. Saya menyambut dengan gembira pelaksanaan kegiatan ini yang diikuti secara gratis oleh teman-teman guru. Itulah sebabnya saya mengatakan tadi, jadikan kegiatan ini sebagai peluang untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, terutama dalam hal penggunaan akun-akun belajar yang secara gratis sudah tersedia ini. Dan saya berterima kasih kepada para narasumber, ada Pak Yefta, ada Pak Rifa, ada Pak Asrin, dan ada host kita, ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sil Liando, yang ya dengan sukarela menjadi relawan untuk membagi ilmu demi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Manado ini. Saya berharap juga bukan hanya SD dan SMP dan TK saja, tetapi mudah-mudahan ada juga peserta dari SMA yang bisa mengikuti kegiatan ini. Ada Pak, ada dari SMA ada. Ya. Oke. Saya sudah laporkan kepada Pak Wali, tetapi Pak Wali masih sibuk. Nanti kita mungkin ada waktu kesempatan yang lebih tepat untuk Pak Wali bisa sama dengan kita, ya. Maka pada kesempatan ini, walaupun saya nanti masuknya di saat sementara kegiatan sudah berjalan, sudah ada materi, tetapi saya dimintakan untuk membuka kegiatan ini, maka dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya selaku Ketua PGRI Kota Manado dan juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado secara resmi membuka kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, terima berikan kasih. aplaus untuk Ketua PGRI Kota Manado, Bapak Dr. Dahlan Walangitan, Master Pendidikan, sekaligus juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Terima kasih Pak, senantiasa kami pun di sini tetap berdoa, guru-guru hebat Kota Manado yang tergabung dalam PGRI Kota Manado juga, tetap berdoa supaya Bapak sebagai Ketua PGRI Kota Manado sekaligus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap dalam kesehatan, kekuatan yang selalu diberkati oleh Tuhan, bahkan tetap sukses, tetap semangat, dan selalu mendukung kami guru-guru hebat Kota Manado untuk dalam mengembangkan kompetensi yang ada
di Kota Manado untuk guru-guru. Dan sekedar laporan Ketua bahwa sejak tadi dari jam 14.00 tepat sudah mulai, kemudian narasumber kita sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah memberikan materi tentang bagaimana pengaktifan akun belajar.id. Kemudian juga tadi sebelum masuk dalam pengaktifan akun belajar.id, ada juga pencerahan tentang bagaimana masuk di rumah belajar. Dan karena itu tadi guru-guru juga hebat Kota Manado sudah banyak yang chat di Zoom ini, mereka berharap antisipasi mereka tentang kegiatan ini luar biasa. Sehingga kami pun berharap ke depan bahwa ada program-program yang nantinya akan dikeluarkan lagi oleh PGRI. Teristimewa di dalamnya program milenial, ya Pak Asrin ya. Iya, di sini juga Pak Asrin tetap semangat. Laporan Pak Ketua milenial PGRI Kota Manado dengan semangat bersama-sama dengan kami, bahkan juga narasumber kami Pak Yefta, Pak Rifa, Ibu Silvana Porayo, tetap bersama-sama mendukung kegiatan program PGRI hari ini sampai pada besok hari, Pak. Kemudian ada juga teknis pelaksanaan kegiatan ini, nantinya peserta akan diberikan tugas, ya Pak Yefta ya, selama 5 hari. Ya, ada tugas selama 5 hari akan mereka kerjakan. Kemudian dari hasil ini juga mereka akan mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini dan langsung ditandatangani, bermohon berkenan Ketua PGRI Kota Manado selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado akan menandatangani sertifikat yang nantinya akan dikeluarkan oleh program milenial PGRI ini. Mungkin itu laporan dari kami, Pak. Mungkin ada tambahan dari Ketua, disilakan. Ya, terima kasih host, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sil Liando. Terima kasih. Juga terima kasih, saya tidak menyebutkan tadi nama Ibu Silvana Porayo sebagai narasumber yang hebat. Terima kasih ya. Mudah-mudahan strategi yang dilaksanakan oleh teman-teman narasumber itu bisa mempermudah para peserta, terutama yang memang sama sekali masih belum terlalu familiar dengan akun-akun belajar ini, agar dapat difasilitasi. Tadi sudah disebutkan mereka akan ada latihan soal, dan selama 5 hari mereka akan mengerjakan PR itu. Mudah-mudahan ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan kita di Manado, terutama untuk guru-guru. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih ya, Bu Sil. Ya. Dan teman-teman terima sekalian. Kasih, Ketua. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Saya mohon izin, tapi dengan pesan, jangan ketika saya keluar dari grup, banyak orang juga yang keluar dari grup. Mudah-mudahan jangan ya, terutama para kepala sekolah, supaya tetap proaktif dan betul-betul aktif dalam kegiatan workshop ini. Ya. Sekian ya, terima kasih. Saya mohon izin ya, Bos. Ya, terima kasih, Pak. Yefta, Ibu Silvana Porayo, Reva, dan Pak Asrin sebagai Ketua Guru Milenial. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita sekalian. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga dari kami di sini. Ya. Selanjutnya, guru-guru hebat Kota Manado. Tadi kita dipotong ya, karena ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, sekaligus juga Ketua PGRI Kota Manado bergabung dengan kita. Dan kita langsung saja ke Pak Asrin untuk meneruskan materi yang sementara disampaikan oleh Pak Asrin. Silakan Pak Asrin. Ya, oke. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan melanjutkan. Terima kasih untuk kesempatan melanjutkan materi yang terpotong tadi. Tapi saya yakin kita semua masih semangat di sore hari ini, walaupun sore, tapi pasti kita tetap semangat pagi. Oke, baik, saya izin share screen lagi.
melanjutkan materi yang tadi. Oke. Ya, oke. Baik, sudah terlihat share screen saya. Jadi saya mungkin mengulang lagi tadi. Jadi di dalam Google Workspace for Education ini ada fasilitas yang namanya Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, dan Google Formulir. Nah, keempat fasilitas ini mungkin kalau saya kaitkan dengan Microsoft Office yang sering kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari, biasanya kita dekat dengan MS Word, MS Excel, MS Microsoft Office, PowerPoint. Nah, dengan menggunakan Google Workspace for Education dengan akun belajar.id, maka kita juga bisa menggunakan fasilitas yang sama, tapi sekali lagi dengan tidak ada kompensasi biaya. Oke, nah ada lagi salah satu yang fasilitas yang disediakan yang bisa kita gunakan, yaitu Google Site. Google Site ini itu adalah fasilitas yang diberikan untuk kita membuat website. Sekali lagi, kita membuat situs website itu tanpa perlu menggunakan atau disibukkan dengan kode-kode program atau coding. Jadi kita tinggal drag and drop. Itu semudah membuat presentasi di PowerPoint. Jadi sekali lagi, dengan Google Site kita akan sangat mudah sekali membuat situs website. Nah, situs website untuk saat ini itu adalah boleh saya katakan adalah fasilitas yang seharusnya sudah dimiliki oleh semua institusi ataupun satuan kerja, terutama bagi kita sekolah. Nah, sekolah seharusnya di saat ini, di zaman ini, harusnya punya media publikasi ke masyarakat atau halayak ramai, halayak umum, itu dengan menggunakan fasilitas website. Nah, kali ini dengan menggunakan akun belajar.id, kita bisa membangun satu website tanpa harus dipusingkan dengan coding. Saya sendiri secara pribadi sudah mulai membuat website pribadi, tapi masih dalam kategori weblog, itu sejak 2011. Nah, itu kita masih diperhadapkan dengan kode-kode program yang terlalu rumit dan agak susah bagi orang awam. Nah, tapi dengan menggunakan fasilitas Google Site ini, kita semudah membuat presentasi di PowerPoint. Tinggal drag and drop. Jadi drag, drop. Mengisi tulisan copy paste bisa muat. Nah, selanjutnya ada Google Classroom. Nah, Google Classroom seperti yang sudah diperagakan tadi, bagaimana bisa masuk mengakses kelas pelatihan ini. Selanjutnya, jadi Google Classroom ini posisinya itu adalah merupakan satu tools yang bisa atau serupa dengan atau tools yang adalah LMS, Learning Management System. Karena di sana mengatur kita melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran secara daring. Jadi ada siswanya, ada gurunya, ada materinya, ada latihan soalnya, bahkan ada rubrik penilaian yang menjamin transparansi penilaian pekerjaan siswa atau peserta didik. Nah, selanjutnya ada akun Gmail. Nah, Gmail juga ini ada perbedaan yang mencolok dengan akun biasa, tapi itu nanti akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Selanjutnya ada Google Meet dan Google Chat. Nah, ini juga Google Meet sama seperti Zoom seperti ini. Tapi dia juga punya fasilitas premium, misalnya merekam, share screen, angkat tangan atau raise hand, dia juga punya. Tapi bedanya ini digunakan secara gratis ketika kita menggunakan akun belajar.id.
Nah, Google Meet juga bisa menampung sampai 100 partisipan. Artinya, kalau kita mengajar paralel 2 kelas secara daring, kita bisa menggunakan Google Meet ini. Bahkan mungkin 3 kelas memungkinkan ketika belum mencapai lebih dari 100 peserta. Nah, Google Meet ini adalah Google Chat, Google Chat sama fungsinya dengan WA, tapi dia menggunakan akun belajar.id. Nah, selanjutnya kelebihan kita menggunakan fasilitas-fasilitas tadi itu kita tidak perlu menginstal. Jadi sekali lagi kita tidak perlu menginstal ketika kita menggunakan desktop atau laptop atau komputer, karena itu bisa kita akses semua dari Google seperti yang saya tunjukkan tadi di sudut kanan atas ada titik 9, itu kita bisa mengakses semua menggunakan semua fasilitas itu. Tapi ketika kita menggunakan perangkat mobile atau menggunakan handphone, maka semuanya ini sudah tersedia di Google Play Store atau di App Store di handphone kita masing-masing. Artinya, hanya dengan sekali klik, semua fasilitas itu bisa ada di genggaman kita. Dan sekali lagi, itu digunakan secara gratis tanpa ada kompensasi biaya. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas dari kemudahan yang diberikan oleh akun belajar tadi pada aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan dalam tugas tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Nah, ini untuk mengaktifkan atau aktivasi akun Google tadi yang sudah diperagakan oleh rekan saya, yaitu Pak Rifa, bagaimana mengaktifkan akun Google akun belajar.id tadi di handphone, juga sudah ada di materi kita di unit 1 tadi. Nah, selanjutnya ada juga kuis atau latihan-latihan soal yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban. Nah, itu untuk unit 1, pelajaran 1 unit 1. Selanjutnya pelajaran 2, Google Workspace for Education. Nah, saya kembali ke, mungkin saya lanjut, kita masih punya waktu sedikit. Ya. Oke, jadi tadi yang saya jelaskan adalah unit 1 pelajaran 2, maaf saya ulangi koreksi tadi, unit 1 pelajaran 2 tentang pengantar Google Workspace for Education. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Google Drive. Kita lanjut barangkali ini, Pak Yeta. Oke, kita lanjut. Selesai. Karena setelah ini mungkin ada pertanyaan yang perlu Pak Srin jawab. Oke, selanjutnya kita ke Google Drive. Jadi sekali lagi saya menjelaskan ini mungkin agak cepat karena hanya sebagai gambaran umum dan bagian Bapak Ibu belajar secara mandiri di rumah. Nah, sekali lagi ini ada 2 slide, 2 tampilan. Satu adalah tampilan desktop dan satu adalah tampilan mobile atau handphone. Artinya dalam materi ini kita diberi 2 fasilitas. Ketika membuka dalam tampilan atau mode desktop, maka kita membuka yang slide yang mode desktop. Tapi kalau kita menggunakan mode handphone, maka kita menggunakan slide yang mode mobile. Oke, saya akan membuka untuk unit 1 pelajaran 3. Lanjut. Oke. Nah, kita mulai dengan Google Drive. Apa sih Google Drive itu? Nah, Google Drive ini adalah media penyimpanan, memungkinkan kita mengakses. Jadi, selain kita menyimpan, tapi juga kita memungkinkan kita untuk mengakses kembali file itu di mana saja kita berada sepanjang ada koneksi internet. Nah, kemudian apa yang kita bisa peroleh dengan adanya ini? Dengan adanya ini kita tidak perlu repot-repot membawa flash disk, membawa hard disk. Sepanjang ada internet, ada perangkat untuk mengakses, maka file kita bisa kita akses kemana saja, di mana saja. Nah, selain itu,
dalam bidang pendidikan kita bisa menggunakan Google Drive ini dengan membuat satu folder kolaboratif. Artinya kita membuat satu folder, jadi sekali lagi di dalam Google Drive kita buat satu folder, misalnya kalau dalam pemanfaatan pendidikan kita buat folder kantong tugas misalnya. Nah, folder kantong tugas ini kita bagikan aksesnya kepada para siswa, sehingga para siswa juga akan mengumpulkan tugas-tugas mereka di folder kolaboratif ini. Sehingga kita akan sangat mudah memeriksa tugas-tugas mereka karena sudah terkumpul atau terorganisir dalam satu folder tertentu. Nah, selanjutnya di dalam Google Drive ini juga kita bisa membuat dokumen-dokumen, misalnya dokumen pelajaran berupa Google Doc, berupa Google Spreadsheet, Google Presentasi, ataupun kuis-kuis dengan Google Formulir atau Google Form. Nah, selanjutnya untuk membuka Google Drive, sama seperti tadi, saya kembalikan dulu untuk share screen ini. Jadi sekali lagi untuk mengakses Google Drive, ketika kita membuka tampilan pencarian kita, search engine kita, terutama di Google Chrome, di sebelah kanan atas ini ada titik 9 berbentuk persegi yang dibangun dari 9 titik. Kita tinggal buka di situ. Nah, ada ikon segitiga dengan warna hijau, kuning, biru, merah. Nah, itu tulisannya Drive, tinggal kita akses ke situ. Dengan sekali klik, maka Google Drive ini akan terbuka. Nah, kebetulan karena saya juga sebagai Google Master Trainer aktif memanfaatkan Google Drive ini, maka di tampilan saya ini sudah terlihat banyak file. Memang kelihatan masih agak berantakan, tapi ini sebenarnya harus kita susun. Jadi ini masih agak berantakan. Nah, terlihat storage-nya atau yang sudah digunakan di Google Drive saya itu sudah ada 81 GB. Nah, ini jumlah yang cukup lumayan besar untuk menampung file, apalagi ketika itu adalah file-file dokumen, file-file Word, file-file Excel. 81 GB itu, waduh, banyak sekali filenya. Nah, ini tampilan Google Drive yang saya miliki. Nah, itu untuk mengakses, kemudian jadi sekali lagi mengaksesnya di titik 9 bentuk persegi yang ada di sudut kanan atas, tinggal klik dan sekali klik tulisan Drive dan ikonnya, kita akan diarahkan ke tampilan Google Drive seperti yang di monitor Bapak Ibu guru sekalian. Nah, sekali lagi ini adalah penyimpanan. Jadi kita bisa menyimpan semua file-file penting kita di sini. Dan ini file-file ini kita tidak ada istilah lagi, waduh, saya lupa bawa laptop, aduh, flash disk-nya ketinggalan. Tidak ada lagi alasan seperti itu ketika kita menggunakan Google Drive ini. Nah, selanjutnya untuk pengaksesannya seperti itu, penyimpanan juga lewat cloud. Jadi cloud itu adalah teknologi penyimpanan di awan. Cloud awan penyimpanan yang tidak terlihat tapi bisa menampung banyak file, dan kebetulan servernya kita menggunakan fasilitas penyimpanan dari Google, sehingga kita tidak perlu takut-takut untuk kehilangan file ataupun file kita atau perusahaan Google-nya tutup. Wah, saya kira ini sesuatu yang agak jauh mungkin di pandangan kita, karena Google kita tahu bersama itu adalah perusahaan besar. Oke, kita lanjut. Ini untuk menyimpan ya antar mukanya. Sebentar, saya lihat dulu. Oke. Jadi nah di materi ini, di materi unit ini juga ada latihan soalnya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti mengakses seperti tampilan ini, ada soal, tapi ini kayaknya belum ada kunci jawabannya. Jadi menjadi PR bagi Bapak Ibu, menjadi pertanda bahwa Bapak Ibu sedang ada dalam proses belajar mandiri. Oke, itu saya akhiri dulu untuk penjelasan singkat di
unit 1 pelajaran 3 tentang Google Drive. Oke, selanjutnya barangkali karena kita terbatas oleh waktu, saya kembalikan lagi ke Pak Jefta untuk melanjutkan penyampaian selanjutnya dalam kaitannya dengan pelatihan ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak Asnin untuk penjelasan berkaitan dengan fitur-fitur yang ada di akun Belajar ID. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan pertama saat terlambat masuk di Zoom meeting, tidak perlu khawatir karena untuk kegiatan proses dari jam 2 tadi sampai saat ini sudah hampir mau pukul 4 sore, semuanya direkam. Dan rekamannya kami akan sematkan, nanti dipersiapkan terlebih dahulu, kami akan sematkan di Classroom. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu wajib untuk mengakses Classroom. Untuk linknya, kalau tidak salah tadi hampir semua saya sudah japri satu persatu. Ada pertanyaan yang tadi, bagaimana dengan link yang tidak bisa diklik? Mengapa Bapak Ibu tidak bisa mengklik link yang kami japri satu persatu? Karena Bapak Ibu belum men-save atau menyimpan linknya pada kontak Bapak Ibu. Jadi disimpan dulu linknya, kemudian disimpan dulu nomor handphonenya, nomor WA-nya, kemudian bisa melihat linknya pasti akan berwarna biru, bisa diklik. Kemudian bagi Bapak Ibu juga yang ingin menyimak kembali kegiatan ini, bukan hanya melalui rekam di Classroom, tapi di YouTube itu juga bisa di-play kembali rekamannya, Dinas Pendidikan Kota Manado. Jadi berharap untuk kegiatan hari ini berarti untuk Bapak Ibu, dan Bapak Ibu jika mau belajar secara mandiri untuk mengakses Classroom, seperti yang dijelaskan oleh Pak Astin tadi bahwa kami sudah mengaktifkan unit 1, jadi untuk belajar secara mandiri, Bapak Ibu harus belajar, ada 3 unit, jadi 3 unit tersebut Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri, membaca materi-materi yang kami buat semudah mungkin bisa Bapak Ibu terima, dan materi tersebut itu dirancang oleh Revo Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu, mohon maaf kami tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan pada saat ini, bisa bertanya ke grup Telegram. Jadi mengapa kami mengirim selain link Zoom, ada Classroom dan link Telegram? Karena untuk Classroom sekali lagi berfungsi untuk Bapak Ibu belajar secara mandiri, materi secara detail. Kemudian untuk Telegram itu sebagai informasi, bisa saling berdiskusi jika ada pertanyaan, dan semoga kami bisa merespon setiap pertanyaan Bapak Ibu melalui grup Telegram, karena kami terbatas dengan waktu. Saat ini kami hanya tersedia waktu hanya kurang lebih 2 jam untuk virtual seperti ini, dan besok Bapak Ibu kembali akan bertemu dengan kami melalui virtual seperti ini, akan ada penjelasan secara detail. Mungkin ada bagian fitur tertentu yang akan kami praktekkan secara langsung oleh Google Master Trainer yang lain, seperti Ibu Silvana Prayo dan saya sendiri yang akan menjelaskan secara detail beberapa fitur yang penting yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Meskipun mungkin ke depan kita berdoa bersama, tidak akan lagi pembelajaran jarak jauh, tapi pembelajaran di kelas, tapi dengan akun pembelajaran fitur dari Belajar ID ini bisa membantu kita. Misalkan, kalau misalkan tugasnya dikirim ke WA, WA-nya bisa atau handphonenya bisa full. Tapi dengan akun Belajar ini yang dikatakan oleh Pak Astin tadi, drive-nya bisa menyimpan file unlimited, itu bisa disimpan. Dan ada praktek-praktek baik yang akan kami jelaskan pada pertemuan besok. Berharap Bapak Ibu bergabung itu 15 menit sebelum kegiatan berlangsung, karena mengingat ada kendala-kendala teknis yang bisa mungkin menghambat Bapak Ibu untuk menyimak dari awal. Tapi sekali lagi jangan khawatir, semua aktivitas yang terjadi saat ini kami sudah rekam dan kami akan share sekali lagi pada Classroom. Dan link presensi kami sudah mengirim 30 menit yang lalu melalui Telegram, melalui chat Zoom, melalui room chat YouTube, dan bahkan kami sudah menyematkan di Classroom. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang belum mengambil atau membuat daftar hadir atau mengisi daftar hadir, bisa diakses ke Classroom di halaman paling awal forum sebelum unit 1. Oke, mungkin karena waktu kurang 2 menit, kami kembalikan kepada Ibu Silia. Iya. Baik, Bapak Ibu yang sampai saat ini masih semangat mengikuti kegiatan hari ini, kita sudah masuk di penghujung kegiatan di hari pertama ini, dan kami pun tetap berharap supaya guru-guru yang ada
tetap mengikuti kegiatan ini sampai pada besok hari di Zoom dan YouTube Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Sekali lagi berharap guru-guru juga yang hadir hari ini tetap mengikuti atau berlanjut pada besok hari lewat Zoom, bahkan YouTube Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Sekali lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab oleh narasumber, besok nantinya pasti akan di-clearkan oleh narasumber. Jadi sekali lagi jangan takut, jangan kecewa, karena pastinya pertanyaan yang belum sempat dijawab hari ini pasti akan dijawab pada besok hari. Oke, kita akan tutup semua kegiatan rangkaian kegiatan kita hari ini dan doa akan disampaikan kembali oleh Ibu Sekretaris PGRI Kota Manado, Ibu Pendeta Dr. Olga Wahani, STH